nutrisinya berkompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Redo di Workshop Energi Kreatif. Oke, dalam kesempatan pagi ini insya Allah saya akan coba sharing untuk penumbuhan tanaman di media atau dengan menggunakan metodologi hidroponik. Oke, sekarang kita cek ya apa saja yang saya sudah coba budidayakan. Nah, ini teman-teman cukup punya halaman sekitar 2x1 di depan rumah atau di belakang rumah. Yang penting cukup matahari. Ada cabai dengan media polybag. Kalau dengan media polybag ini sistem penyiramannya sama, manual, kita siram tiap hari. Kemudian ada juga hidroponik. Nah, ini kangkung ini udah 4 kali panen ya, jadi udah cukup tua umurnya. Tapi pucuk-pucuk tertingginya masih bisa kita panen. Pucuk-pucuk, nah masih bisa kita panen. Kemudian seledri, kalau seledri ini dari seed, dari biji saya coba tumbuhkan. Kemudian kangkung juga. Kalau bawang daun bawang ini sawi, ini daun bawang dari Ajo. Ada beberapa yang masih berakar saya tanam. Seledri ada jahe merah yang kemarin harganya tinggi. Kemudian ada ikan dan juga daun kemangi. Nah, semua air untuk menyiram tanaman hidroponik maupun yang di polybag saya menggunakan air dari kolam ikan ini. Karena feses ikan itu adalah pupuk terbaik untuk tanaman, sehingga tanamannya bisa kita bilang kelasnya adalah organik. Oke, nah seperti ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya nih kita akan coba kameranya kita standkan dulu. Kemudian kita akan coba membahas satu persatu langkahnya untuk media penanaman hidroponik. Oke, stay tune teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama teman-teman harus punya seed ya namanya, tentunya atau biji ataupun bibit. Nah, bibit ini bisa kita dapatkan banyak di toko-toko online, ataupun kayak tadi saya itu bawang daun itu dari Ajo kan, kita potong yang masih ada akarnya. Ajo itu tukang sayur, jadi saya beli bawang daun kemudian masih ada tersisa akar, saya pancekin lagi, dia akan tumbuh lagi tunas baru. Nah, seed itu bentuknya seperti ini teman-teman. Ini ada kangkung, ada sawi, bayam, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita punya seed, yang kedua kita ada net pot atau sebagai potnya dari hidroponik. Kemudian ada AB mix. AB mix ini banyak juga dijumpai di toko online. Harganya kisaran dari 20.000 sampai dengan 25.000. Seperti ini bentuknya. Dan juga apa ini? Kain flanel. Kain flanel ini digunakan sebagai akar. Kemudian media tanamnya rock wool. Rock wool ini aslinya sebelum dipotong-potong itu besarnya sebesar kardus sepatu ya. Jadi teman-teman nanti potong. Nah, saya udah kondisikan seperti ini rock woolnya. Oke, cara menyemainya saya akan siapkan dulu air. Ini kebetulan airnya saya pakai air kolam ikan. Jadi rock woolnya kita celupkan atau kita siram seperti ini. Kita butuh dia basah aja, tapi tidak sampai airnya menggenang. Jadi ada beberapa rock wool kita siapkan seperti ini. Kemudian kita pakai tusuk gigi teman-teman. Seednya kita letakkan di ujung seperti ini. Kemudian kita letakkan satu biji untuk satu potong rock wool.
Nah, untuk bayam, kangkung itu bisa satu rock wool itu bisa kita tempatkan atau kita tanamkan 3 sampai 4 biji ya. Ini contohnya kangkung. Kangkung itu agak besar dan ada matanya. Jadi matanya menghadap ke bawah. Contohnya seperti ini. Kita bisa lubangi dulu rock woolnya dengan tusuk gigi. Kemudian kita posisikan bijinya dengan mata kangkungnya menghadap ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian pastikan rock woolnya lembab. Kita siram. Nah, setelah penyemaian seperti ini, proses penyemaian seperti ini, kita diamkan selama kurang lebih 2 sampai dengan 5 hari. Jadi nanti kita ketahuan kinerja dari bijinya itu. Kalau yang bagus 2 hari dia pecah, kemudian akan tumbuh. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah tumbuh, posisinya kita tetap kita tempatkan di posisi yang gelap ya, jangan di yang terang, atau ditutup dengan plastik hitam juga boleh. Nah, setelah dia tumbuh kira-kira 1 sampai 2 cm baru kita pindah ke media net pot. Kita pindah seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Baru kita pasangkan di sistem hidroponik atau di pipa-pipa hidroponik. Nah, kalau kemudian kalau nggak punya pipa hidroponik seperti apa, kita bisa pakai yang ada di rumah. Contoh jerigen kita lubangin atau tunggu. Saya menggunakan barang bekas yaitu botol mineral ya. Kita buka dulu, kita gunting ya, kita gepengkan, kita gunting. Ini pun membantu untuk pemanfaatan recycle plastik ya. Memang kita bisa kondisikan sedemikian rupa sehingga bisa terlihat cantik. Misal plastiknya kita buka, hati-hati, oke. Kita isi air pupuk organik ya. Kenapa hijau? Karena di kolamnya ada gurame, saya kasih sawi juga dari hidroponik ataupun kangkung. Nah, rock wool yang tadi kita siapkan seperti ini, teman-teman. Kita masukkan dari atas, gitu ya. Mungkin kita bisa potong lebih pendek lagi ininya, bidang atasnya lebih pendek. Hijau, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian ini sumbu ini namanya kain flanel, belinya di tukang fotokopi ya. Kita gunting secukupnya, tujuannya agar membantu air bisa menyerap, sama kayak sumbu kompor. Atau kayak teman-teman punya kain bekas di rumah, bisa kita pakai semua recycle, barang recycle pun bisa. Nah, cukup disempilin kayak gini aja. Oke, here we go. Sudah jadi hidroponik. Selesai. Saya akan coba tunjukin yang, nah ini pakcoy yang udah dipanen beberapa kali kayak gini. Kurang bagus. Nah, contohnya seperti ini. Nanti akan seperti ini, teman-teman. Yang kita harus jaga adalah kondisi air, karena hidroponik itu ya tidak ada perawatan, tetapi tetap kita harus perhatikan airnya. Non maintenance artinya kita bisa menyiram dalam jangka waktu yang agak lama, mungkin 2-3 hari. Dan juga saya mencoba hobi ini adalah bahwa tanaman juga membutuhkan perhatian, teman-teman. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan attention atau perhatian, kasih sayang. Jadi kita sapa tiap pagi, kita rawat, kita perhatikan, siapa tahu ada serangga dan lain-lain. Oke, seperti ini saja. Berikutnya apalagi? Oh iya, karena saya ini menggunakan air kolam, sehingga kategorinya organik. Bagaimana kalau yang menggunakan pure hidroponik, menggunakan namanya AB mix. AB mix itu terdapat komposisi unsur NPK dan magnesium dan lain-lain. Ada terdiri dari dua bungkus dalamnya. Ada A dan B. Terlihat hampir sama tapi dua-duanya powder. Nah, A dan B ini masing-masing dilarutkan di dalam air 500 ml. Kemudian dari 500 ml itu
saya sudah melarutkan juga kebetulan. Ini kebetulan saya melarutkannya, porsinya ada yang banyak, nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yang A dan B, yang A merah, B hijau biasanya. Nah, saya melarutkan dari masing-masing yang sudah dilarutkan A dan B 500 ml. Kita ambil yang A 1 tutup aqua, kita tuangkan ke dalam campuran sebanyak, di sini ada petunjuknya, setiap 5 ml campuran A dan B untuk 1 liter air bersih. Jadi kalau teman-teman melarutkan katakanlah 1 liter nih, teman-teman punya 1 liter air, pupuk A dan B nya cukup A 1 tutup, B 1 tutup. 1 tutup itu kira-kira 5 mm. 1, 2, jadilah pupuk yang siap pakai oleh tanaman AB Mix 1 liter. Nah, 1 liter ini teman-teman isikan di pipa, di sistem atau cangkir atau wadah-wadah seperti ini. Oke, kita lihat ya hidroponik yang sudah ada di sistem. Kebetulan saya memang dulu sempat membuat hidroponik untuk sistem hobi. Kemudian sekarang mengakomodir untuk sistem automation di greenhouse atau penumbuhan sayuran untuk skala komersil, minimal itu 4000 meter persegi. Oke, kita lihat skala hobinya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Pipa ini adalah media, ini sistemnya wick atau sistemnya sumbu sehingga airnya statis. Nah, kebetulan saya mengisinya dengan air kolam ikan sehingga pupuk organik. Saya cukup goyangkan aja setiap hari supaya airnya dipastikan rata ya, atau mixing atau tercampur dengan rata. Nah, kalau pakai AB Mix kita tinggal ukur setiap 1 liter kita tambahkan 1 liter tambahkan, maka ketika isinya kita isi sampai dengan penuh itu cukup untuk 1 minggu ya. Nah, boleh nggak sih kena hujan? Idealnya hidroponik jangan kena hujan, tapi kena matahari aja, karena khawatir kondisi pupuknya tercampur sehingga tidak balance begitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada lubang. Lubang ini saya buat untuk overflow. Jadi airnya kita tahan sampai dengan kira-kira setengah dari net pot. Nah, kira-kira airnya segini. Karena sumbu dari tanaman itu tidak boleh terendam full. Kalau dia sumbunya terendam full, maka akar tidak bisa bernafas. Akar pun butuh oksigen, sehingga kita maksimal airnya kita setting setengahnya saja. Kalau dia terendam full, karena terendam dan lain sebagainya. Ini kan kondisinya ada nggak rata juga. Dulu saya pindah-pindah dan juga mungkin ada faktor lumut juga yang sehingga AB mixnya atau nutrisinya berkompetisi. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk mengisi waktu di sela-sela WFH, kemudian hobi yang stay tetap di rumah. Kita bisa pakai hidroponik ini sebagai mungkin hobi baru ataupun development, pengembangan dari hobi-hobi lainnya. Seperti ini saja cukup teman-teman. Nah, ini namanya net pot. Kemudian media tanamnya busa ini atau rock wool, kain flanel, bibit tentunya atau seed, dan juga AB Mix. Tumbuhan apa saja sih yang biasanya dibudidayakan di hidroponik? Ada selada, ada kangkung, bayam, kemudian ada ini kangkung, ada bayam, ada cabai rawit, tomat, kemudian selada merah, bayam merah, selada hijau, selada keriting, lolo rosa, lolo bianda, kale siberian, kemudian banyak lah tanaman sayur daun terutama bisa hidroponik.
Oke teman-teman, segitu dulu ya videonya. Silahkan teman-teman coba, kemudian like dan subscribe untuk membantu channel saya berkembang lebih baik dan sharing hal-hal lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.